guys, kali ini kita akan mewawancarai supir ekspedisi ya. Mungkin dia punya banyak cerita, pengalaman. Pantengin terus, jangan lupa subscribe ya. Bang, ini bang, boleh nggak kita wawancara sebentar bang? Boleh. Siap. Si bang. Ya halo guys, kali ini saya udah ada di kabin mobilnya Bapak siapa? Bapak Slamet. Pak Slamet. Jadi kita mau wawancarai Pak Slamet adalah seorang supir ekspedisi. Ya mungkin Pak Slamet punya pengalaman ya yang banyak lah dalam dunia supir apa ya? Bapak udah berapa lama Pak? Kalau kita kecimpung dalam ekspedisi itu dari mulai tahun 97. Tapi Bapak awal mulanya itu emang kerja supir gitu? Apa sempat kerja yang lainnya? Ya sempat juga di kerja lainnya juga sih, nggak supir aja. Sebenarnya dari mulai awal dari mulai kernet lah kan gitu. Nah, sesudah dari kernet kita udah bisa bawa kendaraan lah intinya. Kemudian punya supir kita dibikinin SIM gitu biar supaya jadi Bapak belajar nyupir gitu ya? Iya, sudah melihat perkembangan jadi karena udah bisa mbak mobil, jadi dibikinkan SIM, suruh apa sendiri, jadi ada perkembangan ya sampai sekarang inilah jadinya. Berapa lama Pak jadi keneknya dulu itu? Ya kurang lebih itu cuma hanya setahun lah kita. Berarti langsung belajar supir lah. Iya. Untuk awal kerja Bapak di bagian apa Pak? Pengiriman barang atau? Kita di daerah pengiriman barang tapi untuk perkebunan ya. Berarti terkait dengan sebuah perusahaan ya Pak ya? Iya. Untuk perkebunan sawit dulu, daerah Sumatera ya. Berarti Bapak sering keliling-keliling daerah jauh-jauh Pak? Jauh. Jadi mulai kita merantau udah kemana-mana sih sebenarnya sih. Dari mulai awal kita kerja, jadi supir itu di Pekanbaru. Kita menetap dulu di Pekanbaru, di perkebunan sawit. Sudah itu kita pindah lagi untuk Sumatera Utara, bahkan sampai ke Banda Aceh. Gitu. Untuk perjalanannya sendiri Pak, contoh misalkan kayak dari mana Pak? Pekanbaru. Pekanbaru, terus paling jauh kemana itu? Ngirimnya itu? Untuk daerah Pekanbaru itu ya wilayah satu provinsi aja. Oh, jadi sekitar provinsi. Iya. Bisa menempuh berapa lama itu Pak? Untuk perjalanan sih setengah hari sih karena kita ke kebun ke pabrik gitu. Bisa kita kerja di perkebunan. Itu menginjak selama masih kita belum berkeluarga ya. Masih inilah remaja dulu. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun kita berkecimpung dalam di itu. Setelah itu naik lagi nih kita jadi ini pengemudi yang kayak inilah logging seperti bawa kayu. Oh iya. Jadinya mah bawa-bawa yang berat-berat lah Pak. Iya. Ya udah. Gimana ya? Bolak-balik sih, namanya kerja di supir itu di mana-mana. Mana yang kita menghasilkan ya kita kerjain gitu. Tapi Bapak berkeluarga itu setelah kerja di supir berapa tahun gitu? Setelah jadi supir. Iya. Setelah jadi supir kita udah kurang lebih 3 tahunan sih kita aja. Anak berapa Pak? Kalau sekarang anak 3. Terus selama kerja supir kayak gini, rasa kangen ketemu keluarga gitu Pak ya? Sering menghampirin? Ya itu untuk rasa kangen itu setiap hari sebenarnya. Apalagi kita dalam perjalanan. Namanya kita usaha mencari nafkah kan buat keluarga. Iya.
intinya mah penyemangat lah Pak. Nah, untuk penyemangat. Satu hari aja kadang nggak malah bertemu lah kita, cuman hanya melewat HP. Nah itu udah senang rasanya. Sama dengar suara anak atau gimana. Kalau pulang berapa hari Pak? Dalam waktu kerja itu? Kalau dalam waktu kerja, saya ini ya 1 bulan sekali sih. Pulang ke rumah itu? Iya. Terus liburnya? Kalau libur paling di rumah 1 minggu. Cukup berharga lah Pak ya? Iya. Waktu segitu berharga lah. Berharga Kita banget. bisa buat ya bertemu dengan istri, anak. Jadi kalian bersyukur yang bisa kerja setiap hari pulang, ketemu anak istri. Sedangkan Bapak Slamet ini kan ibaratnya sebulan sekali lah ketemu. Apalagi kalau kayak lebaran gini Pak, puasaan ada nggak Pak? Lebarannya sendiri Bapak nggak pulang gitu, Pernah? narik gitu, Pernah. pernah. Di saat kita pernah pengiriman barang, namanya kita kerja di perusahaan ya, mau nggak mau. Di saat pas malam takbir kita masih dalam perjalanan, masih dalam perjalanan mengirim barang. Pasti rasa sedih tuh Pak ya? Rasa sedih, rasa gimana ya? Jumpa sama anaknya seperti ibaratnya anak mau jumpa sama orang tua tuh nggak bisa, bagaimana kita? Dan sekarang nih Pak, situasi kan negara lagi COVID ya Pak ya? Untuk Bapak sendiri, kerasa nggak sih Pak efeknya dalam kerja maupun penghasilan juga gitu? Itu sangat pengaruh banget masalah adanya COVID Corona ini. Karena biasa kita kerja tuh lancar, jadi akhirnya nggak lancar. Kayak pengiriman ataupun dari perusahaan kan kadang kan order banyak gitu. Iya. Nah, kayak Heo atau gimana narik. Akhirnya untuk konsumen yang mau apa, nggak ada yang membeli atau gimana, jadi akhirnya kurang. Ini bahkan udah baru 15 hari baru kita narik satu deh. Jadi dibatasi gitu Pak dalam sobat ini? Iya. Orderannya gitu? Karena mobil perusahaan kita kan banyak, jadi kita bergantian. Iya. Tapi masih bisa cukup Pak untuk keluarga? Ya cukup nggak cukup lah. Kita bersyukur aja Pak ya? Ya. Yang penting kita badan kita sehat, itulah gitu aja. Harapannya gimana nih Pak dalam situasi COVID seperti ini untuk para supir lah? Harapannya sih untuk saya sendiri sih, ya buat semuanya rekan-rekan mewakili para driver ya. Iya. Karena kan driver ini di mana-mana sama aja untuk penghasilan. Harapan kedepannya untuk kayak pemerintah ya, janganlah supir ini dipandang sebelah mata. Adanya supir pun, negara ini pun pasti Betul lah Pak ya? paling kayak masa pengiriman barang atau gimana. Kalau nggak ada supir gimana? Iya betul Pak. Terus nyantai aja Pak, bisa Iya. ngerokok-ngerokok lah, ngopi. Kalau untuk soal suka dukanya nih dalam supir, Kalau suka dukanya ya di saat perjalanan kita lancar ataupun tarikan kita banyak. Kalau di saat di perjalanan ya susahnya kalau kita travel atau gimana pas keadaan jauh. Nah, kadang nggak ada yang ngondisiin, ya. kita kerjaan sendiri, apalagi kita yang bawa mobil besar sendiri gitu. Tapi pernah Pak kayak ibaratnya dalam perjalanan terus ban bocor, ada kerusakan kendala dalam mobil, itu seperti apa Pak tindakannya? Ya kita namanya di perusahaan, ya tindakan kita otomatis kita menghubungkan dulu sama perusahaan yang bersangkutan bahwa ada kendala di jalan seperti travel gitu, kita minta tolong bantuan karena di jalan kan lama. Dalam jarak tempuh untuk storing itu lama, seperti ada 3 jam atau 4-5 kan gitu. Kalau giliran pas waktu untuk hari siang hari gitu masih enak, di keadaan malam hari yang kita susah. Tapi posisinya sama kan ya Pak? Apa sendiri?
kadang sendiri kadang sama Keneng. Nah, ngomongin gini nih Pak, dalam perjalanan kan ya, ada nggak sih Pak oknum-oknum lah, ibaratnya mau itu dari preman-preman atau dari aparat sendiri, pungli lah gitu ibaratnya. Kalau preman ada juga. Kalau ibaratnya kayak di saat tidak perjalanan, kalau pungli kita makanan setiap hari. Jadi ada salah satu anggota lah Pak ya, oknum ya. Ya, alasannya banyak. Bisanya Bapak dimintain duit itu apa sih salah, nggak ada surat-surat atau hanya emang formalitas saja, emang pada intinya dia minta duit gitu? Ya, intinya kayak gimana ya, kita sudah komplit surat-suratnya, ada aja yang ditanya. Seperti izin usaha, kadang kita kan nggak ada izin usaha, izin pengangkutan barang, izin bongkar muat, kadang yang ditanya. Ya macam-macam lah, namanya aparat itu mencari ini kesalahan supir. Nah, dari situnya ya kayak kita sebagai supir yang pendidikannya kurang, otomatis kita untuk mempertahankan hanya untuk sesuap nasi, mempertahankan uang jalan biar supaya nggak dikasih, kita tilang. Otomatis ibaratnya kita tilang pun kesalahan kita gimana kan gitu. Kecuali kalau kita ada kesalahan, nah, wajar kita mengakui kesalahan. Iya betul. Kan gitu. Rata-rata berapa Pak untuk punglinya? Ya kalau untuk rata-rata biasanya sih 50. 50. Tapi itu kan ibaratnya dikali berapa mobil ya Pak ya? Nah, Bukan hanya Bapak saja kan, mungkin supir-supir lainnya dipungli juga. iya. Ya gini lah guys, negara kita. Bapak Slamet ini kerja untuk keluarga, upah nggak seberapa, tapi masih banyak oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan supir. Ya semoga negara kita ini terbebaskan dari pungli, korupsi. Kasihan orang kecil, bukannya kita dukung, support, malah ini banyak yang ditindas ya Pak ya? Secara tidak langsung kan. Ya mungkin untuk para oknum sendiri kan udah punya gaji dari negara. Sedangkan kalau Bapak ini ya kalau kerja ya dibayar. Ya Pak, betul Pak? Ya, benar. Kalau nggak kerja ya nggak dapat duit. Jadi tolonglah untuk para oknum-oknum di luar sana, dipikirkan lagi. Kalau supir-supir tidak salah, jangan ditindak. Kita harus ada rasa kemanusiaan lah. Kita semua sama-sama kerja, kita semua butuh duit. Semoga berkah Pak ya. Ya itu Mas, ibaratnya lika-liku dalam perjalanan lah Pak. Kalau untuk pengalaman tragedi-tragedi Pak dalam supir, ngelihat atau Bapak sendiri kayak kecelakaan itu pernah Pak? Kalau untuk melihat kesalahan sering kita, dan kita sering pun menolong, sering kita menolong. Tapi kalau untuk jadi kejadian untuk misalnya, alhamdulillah selama apa ini ya belum pernah lah. Ya pernah ibaratnya kecelakaan seperti biasa, nyenggol sedikit itu wajar lah, namanya dalam perjalanan. Tapi kalau sempat yang fatal itu belum pernah. Jangan sampai lah. Ya jangan sampai lah kita terus berangkat selamat, pulang selamat. Ya. Terus rata-rata itu Pak, kalau kecelakaan itu apa sih Pak? Apa karena ngantuk? Bapak sendiri pernah ngalamin nggak kayak ngantuk berat gitu? Mengatasinya itu gimana? Itu memang udah tragedi supir ya. Kalau untuk supir ini benar-benar satu kita waktu, kadang kita kejar waktu, kedua kurang istirahat. Nah dalam perjalanan itu kita memikirkan barang ini selamat atau tidaknya. Iya. Nah, satu kita mempertahankan ngantuk, ya udah. Kadang kita badan capek. Kalau kadang kita gara mikirin waktu, kita telat makan, jadi bawanya emosi kan gitu. Jadi akhirnya ya kalau kita nggak bisa mengendalikan, ya terjadilah kayak yang nggak diinginkan. Iya. Nah, seperti kayak kecelakaan atau
Ya pada intinya guys, apapun profesi kita selalu bersyukur karena Allah itu sudah mengatur rezeki besar kecilnya. Jalanin aja, nikmatin aja. Selagi kita semangat, kerja keras, bener Pak? Ya benar. Pasti bakal ada sukses, titik sukses. Buktinya banyak kok di luar sana. Orang yang dari kecil sampai sekarang menjadi besar. Bisa saja Bapak sekarang jadi supir, suatu saat nanti Bapak yang jadi pemilik perusahaan Pak. Amin ya kan Pak? Yang penting itu, kita jangan pernah mengeluh. Ya mungkin sekian aja dari video ini. Kalau kalian suka bisa like, komen, dan lupa subscribe ya.